Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah salah satu lembaga atau organisasi kemahasiswaan tinggi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai pelaksana cabang kekuasaan legislatif mahasiswa yang memiliki fungsi aspirasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdiri atas unsur senator dan unsur staf ahli. Senator atau fungsionaris organisasi ini dipilih melalui upaya demokratis mahasiswa, yakni melalui pemilihan raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang terdiri atas perwakilan unit kegiatan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perwakilan angkatan, dan perwakilan kampus di luar unit kampus utama atau kampus Jepara. Oke, kita mulai 3, 2, 1, and action. Oke, jadi menurut Saudara Rido, apa sih arti dari gemilang pemrakarsa itu? Awal membawakan nama gemilang pemrakarsa, yang terfikirkan adalah gemilang. Itu merupakan titik paling ideal, titik paling baik, titik paling maksimum di atas suatu entitas itu bisa berada. Dan pemrakarsa itu adalah orang yang mengawali atau siapa yang akan mengawali di paling awal, atau kita kenal dengan istilah pelopor. Jadi gemilang pemrakarsa adalah orang yang mampu memberikan kebermanfaatan atau titik paling baik itu sebagai yang pertama selalu memberi kebermanfaatan. Pimpinan inti adalah pimpinan struktural tertinggi di Senat Mahasiswa yang terdiri atas ketua, yakni Saudara Muhammad Rido Putra Pratama, Wakil Ketua Bidang Anggaran dan Pengawasan, Saudara Fahmi Wisnu Sri Aji, Wakil Ketua Bidang Aspirasi dan Legislasi, Saudari Yolanda Sinaga, dan Sekretaris Jenderal Saudari Alia Safira. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terbagi menjadi 2 bentuk alat kelengkapan, yakni komisi dan badan. Komisi 1 menjalankan tugas dalam pengembangan keilmuan, bekerja sama dengan mitra kerja seperti Asian Law Student Association, Kelompok Studi Hukum Islam, Seodores Prak, BEM Bidang Riset dan Keilmuan, Kelompok Studi Bahasa Asing, dan Kelompok Riset dan Debat. Komisi ini bertanggung jawab atas forum keilmuan, advokasi akademik, serta pengawalan prinsip administrasi dan tata kelola. Komisi ini juga bertugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan intelektual, melakukan inventarisasi isu akademik, dan mengawal agenda program keilmuan melalui sinergi dengan organisasi mitra. Komisi 2 menaungi kegiatan non-akademik, termasuk minat dan bakat, kaderisasi, dan kerohanian. Komisi ini mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan kegiatan organisasi, serta pengembangan karakter dan nilai spiritualitas. Tugas lainnya meliputi pendampingan penguatan kapasitas organisasi, pelaksanaan apresiasi dan pendelegasian prestasi mahasiswa, serta pemantauan kegiatan pembinaan oleh mitra kerja. Komisi 3 bertugas dalam ranah hukum dan hubungan publik. Lingkup kerja Komisi 3 mencakup penyusunan dan pengawasan regulasi, menjalin relasi kelembagaan, dan pengawasan terhadap fungsi anggaran serta legislasi. Komisi ini turut mengkoordinasikan komunikasi eksternal, melakukan pengawasan terhadap kegiatan legislasi internal, dan menjadi penghubung antara Senat dengan mitra advokasi. Komisi 4 berfokus pada penyerapan aspirasi mahasiswa, terutama terkait isu akademik dan sarana-prasarana. Program seperti jaring aspirasi, pengaduan IRS, public hearing, serta advokasi kampus Jepara menjadi representasi peran aktif komisi ini. Komisi ini juga bertugas memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan mahasiswa, melakukan pemantauan kebijakan kampus, dan menyampaikan hasil kajian aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan.
Badan Urusan Rumah Tangga bertanggung jawab dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. Fungsi utamanya mencakup penyusunan pedoman kerja, pelatihan teknis, dan koordinasi birokrasi internal. Badan Urusan Rumah Tangga juga menyusun sistem kearsipan, mengelola tata naskah dinas, serta memastikan efektivitas tata kelola dokumentasi kelembagaan. Badan Anggaran memastikan fungsi anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Tugasnya meliputi standarisasi harga, monitoring dana dekada, dan evaluasi laporan keuangan kelembagaan. Selain itu, Badan Anggaran melakukan kajian anggaran, menyusun pedoman penyusunan program kerja dan RAB, serta memberikan asistensi pengelolaan keuangan bagi alat kelengkapan. Badan Legislasi memfasilitasi pembentukan produk hukum kelembagaan. Fokus kerja mencakup penyusunan program legislasi, asistensi pembuatan peraturan mahasiswa, serta internalisasi proses regulatif yang partisipatif. Badan Legislasi juga bertugas mengarsipkan produk hukum, memberikan bimbingan penyusunan regulasi, dan menjaga keselarasan hukum dalam lembaga. Badan Kerjasama Antar Parlemen membangun relasi kelembagaan internal dan eksternal. Tugasnya meliputi pengelolaan media resmi, publikasi, desain visual, serta pelaksanaan program seperti Safari Ormawa dan studi banding. Badan Kerjasama Antar Parlemen juga mengelola informasi publik, menjalin hubungan strategis antar organisasi, dan mengoordinasikan penyampaian kinerja kelembagaan kepada publik. Badan Kehormatan mengemban tugas menjaga etika kelembagaan. Fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan dijalankan untuk memastikan integritas fungsionaris dan organisasi. Badan Kehormatan juga merancang kode etik, melakukan sosialisasi nilai kelembagaan, serta menangani pelanggaran etika dengan pendekatan kolegial dan prosedural. Baik, kemudian kalau boleh tahu nih ya Kak, apa sih program kerja unggulan dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu sendiri? SMB Founding membawakan program kerja unggulan, itu ada training legislatif dasar sebagai kaderisasi legislatif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Training Legislatif Dasar merupakan program kerja unggulan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengakomodasi pelatihan dan pembekalan ilmu terkait lembaga legislatif mahasiswa. Sebagai bentuk kaderisasi dalam bidang kelegislatifan, para mahasiswa nantinya dibekali ilmu penunjang dalam menjadi legislator muda, seperti materi student government, advokasi dan lobbying, anggaran pengawasan, dan teknis sidang, serta para peserta nantinya akan memiliki tambahan wawasan mengenai meaningful participation dan pengalaman langsung dalam perumusan kebijakan yang bermanfaat berupa rancangan peraturan. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2025 merasa perlu untuk menyelenggarakan training legislatif dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2025. SMB Founding tahun 2025. Viva Legislativa. Parlemen Gemilang Memprakarsa. Prakarsa